Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Riana Fitri dari kelas 10H dengan absen 30. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu komik dan saya akan mengumpulkan tugas seni budaya yang diberi oleh Pak Agan. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu komik dan memperlihatkan komik saya yang sudah saya buat. Yuk simak videonya. Yang pertama, kalian tahu gak sih apa itu komik? Komik adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu komikos. Komikos yang berarti lucu atau bercanda. Menurut KBBI, komik adalah cerita bergambar yang umumnya mudah dicerna oleh pembacanya karena lucu. Komik atau ceriam adalah media yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan dengan gambar, sering digabungkan dengan teks atau visual lainnya. Lalu, saya akan memberitahu unsur-unsur yang ada pada komik saya. Yang pertama, ada gambar. Gambar itu ini. Ini contohnya ada gambar ceritanya itu ini dosen. Terus ada panel. Panel itu kotak-kotak ini, pemisah pembicaraan. Selanjutnya ada tokoh. Kalau di komik saya tokohnya ada murid dan juga dosen. Lalu ada balon kata. Balon kata itu ini, pembicaraan yang dilakukan di dalam komik. Lalu ada narasi dengan teks yang menjelaskan. Kayak ini contohnya POV dosen, mungkin ini mirror ya di situ. Dan itu unsur-unsur yang ada pada komik saya. Selanjutnya saya akan beritahu bahwa komik itu ada beberapa jenis. Apa aja sih itu komik? Komik itu punya beberapa jenis. Contohnya mungkin ada 9. Yang waktu itu yang saya tahu itu ada 9. Komik strip, komik buku, komik web, manga, manhwa, komik fisik ilmiah, komik superhero, dan komik edukasi. Komik saya ini mempunyai tema atau judul Dosen Gaib yang berasal dari kisah nyata di tahun 2016 yang dialami oleh beberapa murid. Dan ini cara pembuatannya saya akan jelaskan. Nah, ini poster yang saya buat dengan judul Dosen Gaib. Ini saya buat seperti itu aja karena saya kurang bisa dalam menggambar. Yuk kita lihat cara pengerjaan yang saya lakukan. Nah, ini komik pada panel pertama dengan tokoh utama yaitu ketua kelas. Dan tokoh keduanya itu saya pakai dosennya. Lalu di panel kedua sudah lumayan masuk ke dalam inti cerita, yaitu tentang ada kelas di malam ini. Di panel ketiga dan keempat hanya ada tokoh tambahan, yaitu murid yang sedang pusing karena ada kelas malam ini. Lalu di panel kelima dosennya mendapat kabar bahwa orang tuanya sedang sakit dan dia harus membatalkan kelas. Tetapi kalian tahu kan kalau di WhatsApp itu kalau chat tidak kirim itu pasti ada logo jam, dan ternyata pesanan dikirim oleh dosen kepada ketua kelasnya tidak terkirim. Tetapi dosen ini tidak memperhatikan kalau itu tuh belum terkirim. Lalu di panel selanjutnya sudah ada terasa hawa-hawa yang tidak enak karena murid merasa dosen yang datang ini agak aneh dengan wajah pucat yang merasakan suasana merinding seperti itu. Lalu tiba-tiba chat berbunyi di handphone sang ketua kelas. Lalu dosennya ternyata baru terkirim chat yang sudah tadi ia kirimkan kepada ketua kelas, dan ketua kelasnya baru sadar
kalau ternyata itu bukan dosennya, lalu ia berbicara kepada teman-temannya bahwa itu bukan dosennya, dan akhirnya ketua kelasnya pun mengecek kakinya apakah benar itu manusia atau bukan, dan ternyata. Jadi cara pembuatan yang saya lakukan yaitu pertama saya menentukan tema. Saya ingin membuat dengan komik tema apa. Lalu saya membuat sketsa pertama dengan sketsa orang. Karena saya tidak terlalu jago menggambar, saya membuatnya hanya seperti itu. Ini burem ya. Terus saya mencari inspirasi saya itu dosen gaib. Saya melihat teks-teks yang mereka yang sudah ada, lalu saya kreasikan untuk dimasukkan ke dalam komik saya. Pertama-tama saya membuat panelnya yaitu dengan 2 cm ke atas, ke samping 1 cm, dan ke bawah 0 cm. Lalu saya membuat arsir. Balon katanya saya taruh di akhir karena agar menentukan teksnya nanti seperti apa. Saya awalnya hanya membuat orangnya atau handphone isi chat ini, karena punya saya ini rata-rata menggunakan handphone. Kakinya nggak nyampe nih ya. Mudah-mudahan nilai yang terbaik ya Pak Agan ya. Terima kasih. Oke, jadi ini udah di akhir di akhir penjelasan komik dari saya. Jadi saya di akhirnya juga ingin menjelaskan langkah-langkah pembuatan komik yang asli gitu, yang berlangkah-langkahnya. Kalau saya kan tadi terlalu berlibat-libat, jadi saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan komiknya. Kalau menurut sumber, kalau misalnya pembuatan komik itu yang pertama membuat konsep cerita. Kayak contohnya saya membuat konsep ceritanya itu ceritanya kan saya dosen gaib. Jadi saya mengambil konsepnya itu dari kisah nyata, tapi sekarang sudah ada filmnya dosen gaib itu di XS1, tapi kayaknya udah nggak ada. Terus kayak konsep ceritanya itu dengan tema horor, tapi mistis, tapi serem, nggak terlalu mistis. Terus membuat naskah atau teks. Kalau membuat naskah atau teks itu harusnya sudah dipikir-pikir agar komiknya itu jelas dan bisa dibaca dengan baik dan dicerna dengan baik oleh pembacanya. Lalu ada membuat sketsa karakter. Kayak contohnya saya membuat sketsa karakter orang-orangnya seperti dosennya, muridnya. Muridnya saya tidak terlalu jelas karena muridnya juga tidak berperan penting dalam cerita tersebut. Lalu membuat panel atau tata letak. Panel itu kan yang sudah saya jelaskan tadi, panel itu kan pemisah pembicaraan. Jadi itu dilakukan di ketiga. Lalu ada pembuatan sketsa kasar. Sketsa kasar itu biar lebih jelas dan yang baca itu lebih menarik dan suka sama komik yang kita buat. Bisa dengan step
Ini stepnya opsional, boleh kalian lakukan atau tidak. Boleh diwarnain. Warnain itu rata-rata komik tuh yang diwarnain tuh jarang ya, karena rata-rata hitam putih agar lebih menarik dan lebih jelas. Oke, itu langkah-langkah yang sudah saya lakukan dan itu sesuai juga dengan sumbernya. Saya lakukan seperti itu sama seperti sumbernya. Sekian penjelasan komik dari saya, Riana Fitri dari 10HXH. Mohon maaf atas salah kata yang saya lakukan dan pembeli beton pembicaraan yang saya lakukan. Mohon maaf dan terima kasih teman-teman yang sudah menyimak videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.